Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan bahas mengenai selanjutnya ya. Setelah kemarin kita sudah input akun-akunnya ya. Nah, sekarang kita akan membuat text code ya. Nah, di sini nanti text code-nya ini dihapus ya. Tadi list text code ini dihapus selain yang GST dan NT ya. Selain itu semua dihapus, diklik kanan lalu di delete text code ya, dihapus ya. Nah, kalau ada banyak dihapus aja semua, yang lainnya sisain GST dan NT ya. Oke, terus close. Lalu kita mau, nah di sini ada tulisan pembelian dan penjualan tunai menggunakan kas di tangan. Nah, kita mau membuat link account ya. Ini di setup, klik setup, lalu pilih link account ya, link account. Nah, untuk penjualan dulu ya, sales account. Nah, sales account. Nah, ini diganti dia pakai penjualan sama pembeliannya pakai rekening kas di tangan ya. Nah, ini kita ganti, diklik aja, pilihnya kas di tangan. Nah, oke. Lalu yang ya setup lagi link account yang purchase account ya. Nah, ini juga sama pembeliannya, nah pakai kas di tangan ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mencatat, menginput data ya, menginput data vendor dan supplier atau supplier. Ini kita klik card file, card list. Nah, supplier ya, pilih customer, supplier ya, supplier pilihnya ya, kita mau catat untuk supplier. Oke, new ya, new, tulis namanya PT HP Intel, lalu enter. Card ID-nya V-01 ya. Lalu masukkan alamatnya, Jalan Tegar Beriman, kotanya di Bogor. Lalu klik buying details. Nah, ini diganti, pilih item ya. Oke, lalu ini ganti yang bawah, payment is punya in a given of day. Nah, di sini ada keterangan terminnya 2/10 ya. 2/10 berarti artinya diskon 2% untuk 10 hari ya. Jadi kalau dibayar sebelum 10 hari diskon 2% ya. Dan pembayaran paling lambat sampai 30 hari ya. Jadi ini dicatat, diskonnya 2%, diskon jika membayar lebih awal. Nah, diskonnya untuk 10 hari. Nah, sebelum 10 hari, lalu balance due date 30 hari ya. Sudah oke. Oke, buat baru lagi. Nah, namanya PT JBL Indo ya.
V002 V02 ya. Nah, lalu alamatnya Jalan MH Tamrin, kotanya dicatat Jakarta, lalu nomor teleponnya boleh dicatat. Yang pertama juga ya, boleh ya dicatat nomor teleponnya. Buying detailnya dilihat, diganti item. Ini sama diganti ya. Lalu ini 10 hari 30 sama, diskonnya 2%. Oke. Lalu yang ketiga, PT Polytren. Sama ya kayak sebelumnya. %. Oke, sudah semua. Lalu kita input data customer ya. Data customer namanya Hisya yang pertama, enter, lalu kodenya card ID-nya C01, lalu alamatnya dicatat Jalan Juanda, Bogor ya. Lalu nomor teleponnya, nah klik selling detailsnya, ini diganti jadi item. Nah ini sama ya. Nah di sini nggak ada keterangan diskonnya ya, jadi ya udah nggak usah diisi, jadi dia hanya sampai batas 30 hari ya. Oke, buat lagi yang baru, namanya Fatih. Sama ya kayak sebelumnya. Buat lagi yang baru, yang ketiga,
Oke, udah semua. Sudah semua. Ini nomor teleponnya ya, belum dicatat, boleh diinput. Oke. Nah, sudah, kita lanjut. Supplier sudah, customer sudah, kita input data employee ya, pegawai. Nah, di sini data pegawainya. Klik employee-nya, lalu klik new, dicatat namanya Tono. Kode ID-nya P001. Catat alamatnya. Bogor ya. New, baru lagi namanya Wanda. P002, alamatnya sama, Kota Bogor. Oke, new lagi yang baru, Anang. Enter. Card ID-nya P003, alamatnya sama. Oke ya, sudah semua ya dicatat. Nah, lalu kita mencatat kita input ini ya, sebentar. Kita input nominal saldo awalnya ya. Kita input saldo awalnya untuk saldo awal hutang dagang dan saldo awal piutang dagang ya. Nah, caranya dengan klik setup, lalu balance, lalu klik supplier balance. Nah, di sini diklik. Nah, add purchase. Nah, di sini di enter. Nah, ini tanggalnya dilihat, diganti tanggalnya sesuai tanggal yang kita buat ya kemarin ya. Kita buat tanggal berapa? 31 Desember 2019. Ganti jadi 31 Desember 2019. Nah, namanya saldo awal hutang ya. Jumlahnya PT Intel berapa saldo awal hutangnya? 10 juta ya, dicatat 10 juta. Lalu pajaknya diganti ya, tax code-nya diklik, ganti jadi non tax ya, tidak kena pajak. Nah, oke record. Nah, lalu klik di atas ini, pilih PT JBL, diklik. Nah, PT JBL add tanggalnya udah sama ya, tinggal ganti ini saldo awal. Saldo awal hutang. Nah, PT JBL berapa? 14 juta.
14 juta. Lalu pajaknya ya, tax code-nya diganti jadi non tax ya. Nah, use record. Nah, lalu yang terakhir PT Polytren. Nah, ini dibuat add purchase. Nah, enter. Nah, tanggalnya udah oke. Nah, tinggal ini. Saldo awal hutang. Nominalnya 16 juta. Juta pajaknya diganti jadi non tax. Oke, use record. Nah, ini ada tanda congratulation, berarti artinya di sini adalah artinya berarti sudah tercatat semua gitu ya. Jadi sudah tercatat semua saldo hutang dagang yang sudah kita buat di data awalnya ya, yang dari neraca saldonya tersebut yang kita sudah input itu ada saldo hutang dagangnya. Nah, di sini sudah terinput semua. Jadi artinya ketika sampai di selesai itu akan muncul tanda congratulation yang tadi ya. Kalau enggak ada berarti artinya ada yang salah, kemungkinan salah tulis angkanya gitu ya. Nah, oke, udah. Lalu kita mau catat balance nilai saldo. Nah, setup balance customer ya, untuk customer ya, untuk saldo customer. Nah, klik Fatihnya. Nah, klik add cell. Nah, enter. Nah, tanggalnya diganti 31 Desember 2019 ya. Nah, namanya saldo awal piutang ya. Berapa saldonya untuk Fatih? Oh, ini ketuker ya. Saldo untuk Fatih adalah 2 juta dan saldo untuk Hisham adalah 5 juta ya. Ini salah nih, ketuker ya. Nanti kalian betulkan saldonya Hisham adalah 5 juta ya. Teks kodenya jangan lupa non teks juga. Nah, di record. Oke, lalu Kisti ya. Tanggalnya udah betul, tinggal ganti saldo awal piutang, nominalnya Kisti 5 juta ya. Tax code-nya ganti yang non tax. Oke. Code. Nah, lalu Surya. Add cell. Enter. Tanggalnya udah sama. Nominalnya 3 juta. Nah, nanti ganti GST nya jadi non tax sama ya, jangan lupa.
Nah, nanti akan muncul nih record. Nah, congratulations ya. Di sini artinya outstanding. Jadi artinya semuanya itu sudah tercatat gitu ya untuk piutang dagang yang sudah kita catat sebelumnya di neraca saldo gitu ya. Berarti artinya sudah habis nih, sudah kita input dengan benar gitu ya. Nah, kalau misalnya ini di akhir nggak ada tandanya congratulations, berarti mungkin ada yang salah ketik ya gitu. Atau misalnya di ke angka kisti baru angka ketiga udah congratulations, oh berarti ada yang kelebihan gitu ya. Oke. Nih kita lihat ya, tuh ya totalnya tuh. Nah, out of balance-nya udah 0 gitu ya, karena sudah di input semua. Nah, kita mau catat data inventory, klik inventory lalu item list. Nah ya, nah ini udah dicatat satu untuk laptop. Nah, kita buat yang baru new untuk speaker ya, kita menambahnya i002. Ini diklik tiga-tiganya, dicentang ya. Nah, ini cost of sales account. Nah, ini masuknya di mana? Ini untuk harga pokoknya. Nah, harga pokok speaker, berarti cari harga pokok speaker. Nah, oke. Nah, lalu untuk penjualannya, cari penjualan speaker. Nah, oke. Lalu untuk item inventory-nya, persediaannya di mana? Nah, ini speaker ya. Oke. Nah, terus klik buying details. Ini non text-nya udah oke, non text betul. Nah, ini ditulis unit ya. Selling details-nya juga diganti jadi non text ya. Diganti jadi non text. Ini juga diklik unit. Oke. Nah, kita buat lagi yang baru untuk VCD player. Nomornya I003. Nah, diklik ya tiga-tiganya. Nah, ini harga pokoknya diganti jadi harga pokok VCD player. Lalu untuk penjualannya, penjualan VCD player. Nah, lalu untuk persediaannya di VCD player. Oke. Udah ya. Sekarang detailnya juga sudah non text. Oke, sudah ya. Nah, kita mau input jumlahnya, nominalnya ya. Jumlahnya kita mau input dengan klik count inventory ya. Nah, di sini laptop udah dicatat ya. Nah, ini kita klik di sini jumlah speaker berapa, 35. Kita catat 35. Nah, adjust inventory. Nah, di sini masukin deh inventory yang mana? Yang speaker ya. Speaker continue. Nah, opening balance. Nah, dibuka. Nah, tanggalnya ya, tanggal 1 Januari 2020. Yang selanjutnya ya, kan ini mau yang di awal ya, catat 35. Jangan lupa tanggalnya, tanggal 1/1/2020 ya, kan tadi sebelumnya neracanya tanggal 31 Desember 2019. Jadi ini data awal bulan, awal tahun ya, awal tahun dan awal bulan. Nah, oke, memonya namanya saldo awal persediaan ya, jumlahnya 35, udah catat harganya 800.000 ya.
Lalu kita buat lagi untuk VCD player itu 30, tulis 30 lalu adjust. Nah, masukkan di tempatnya VCD player. Nah, persediaannya. Nah, use account. Nah, continue. Nah, tanggalnya udah betul ya, tinggal diganti saldo awal persediaan. Nah, harganya dicatat 1 juta. Nah, sudah ya, di record deh. Nah, sudah semua ya, ini sudah. Nah, kalau kita mau selanjutnya mau catat harga jualnya, itu bisa dicatat di set item price ya. Nah, tulis di sini harga jualnya. Untuk laptop 4 juta, untuk speaker ditulis 1.200.000. Nah, untuk VCD player 1.500.000 ya. Oke. Nah, sudah selesai ya. Sudah selesai pencatatan kita untuk data-data perusahaan ya. Jadi selanjutnya nanti kita masuk ke transaksi perusahaan dagang. Oke ya, ini sudah semua. Kita lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.